Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya, masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya dan informasi terkait dengan lokakarya. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa nanti Bapak dan Ibu akan melaksanakan lokakarya ya, mulai dari lokakarya orientasi, lokakarya 1, lokakarya 2, lokakarya 3, 4, 5, 6, dan 7. Bapak dan Ibu nanti akan mengalami ya lokakarya sampai 7 kali ya, ditambah dengan lokakarya orientasi. Di sini saya akan membahas lebih detail ya terkait dengan lokakarya 3 Bapak dan Ibu ya, karena di lokakarya 3 nanti ini akan dilaksanakan di bulan Agustus ya Bapak dan Ibu. Di bulan Agustus nanti untuk angkatan 8 khususnya, CGP angkatan 8 akan melaksanakan lokakarya yang ketiga ya. Di lokakarya yang ketiga nanti ini di tanggal 19 Agustus tahun 2023. Dan informasi ini juga bisa dipakai ya untuk calon guru penggerak di angkatan berikutnya ya, tidak hanya di angkatan 8 saja. Nah, kira-kira apa saja Bapak dan Ibu yang harus dipersiapkan di lokakarya 3? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu ya, pemahaman bermaknanya apa. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi ini adalah dua tema yang harus Bapak Ibu pahami ya. Pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya, kemudian memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Jadi di lokakarya 3 temanya adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kemudian ada 3 produk yang dihasilkan. Yang pertama adalah hasil refleksi dari simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, hasil refleksi dari praktek mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Yang ketiga, strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi, ini adalah 3 produk yang harus Bapak Ibu nanti hasilkan ya setelah mengikuti lokakarya 3. Saya ulangi, yang pertama adalah hasil refleksi ya, simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah hasil refleksi dari praktek mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional ya dalam praktek mengajar. Dan yang terakhir adalah strategi berbagi pengalaman belajar kepada rekan sejawat. Kemudian di sini ada detailnya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu pahami ya di detailnya. Yang pertama adalah terkait dengan simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, Bapak dan Ibu nanti di dalam kegiatan lokakarya 3 akan praktek ya, mensimulasikan pembelajaran berdiferensiasi ya menggunakan RPP berdiferensiasi. Itu berarti Bapak dan Ibu harus menyiapkan RPP-nya ya, menyiapkan RPP berdiferensiasi untuk praktek simulasi mengajar ya di lokakarya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu metodenya, peserta simulasi ditunjuk ketika Bapak dan Ibu melakukan pendampingan individu sebelumnya. Jadi sebelum lokakarya kan ada pendampingan individu ya. Pendampingan individu yang Bapak Ibu laksanakan bersama dengan pengajar praktek. Ya, di sini pendampingan individunya adalah tanggal 4 sampai 18 Agustus ya. Tanggal 14 sampai 18 Agustus. Jadi sebelum lokakarya nanti akan ada pendampingan individu. Nah, di pendampingan individu nanti ini Bapak dan Ibu silahkan dipersiapkan ya lokakaryanya itu di pendampingan individu. Ya, siapa nanti yang akan maju ya untuk melakukan simulasi mengajar untuk praktek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, harapannya semua CGP bisa praktek ya, bisa melakukan simulasi. Sehingga nanti bisa merasakan bagaimana melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Kemudian berikutnya setelah Bapak dan Ibu nanti melakukan simulasi pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan berikutnya adalah tanya jawab ya. Nanti akan difasilitasi oleh pengajar praktek ya atau pendamping. Bapak Ibu nanti salah satu CGP atau mungkin beberapa CGP yang ditunjuk setelah melakukan simulasi mengajar dengan menggunakan RPP berdiferensiasi, maka CGP lainnya
bisa menanyakan ya, bisa tanya jawab, berdiskusi terkait dengan praktek simulasi mengajar dengan menggunakan RPP berdiferensiasi ya. Kemudian nanti akan ada observer ya. Observer itu nanti biasanya juga dari calon guru penggerak yang tidak bertugas sebagai simulator ya, atau yang bertugas mensimulasikan mengajar menggunakan RPP berdiferensiasi. Kemudian berikutnya akan ada refleksi terbimbing ya, nanti biasanya setiap satu sesi selesai, maka untuk pengajar praktek atau pendamping akan memberikan refleksi bersama-sama. Ya, baik nanti refleksi dari pengajar praktek ya atau pendamping, juga dari sisi CGP sendiri. Ya, setelah selesai melaksanakan simulasi mengajar dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira refleksinya apa? Ya, apa yang sudah didapatkan, kemudian apa yang dirasakan, kemudian apa yang akan dilaksanakan berikutnya. Nah, nanti setelah itu istirahat Bapak dan Ibu ya. Ini adalah sesi sebelum jam 12. Kemudian setelah istirahat, nanti akan ada praktek pertama, praktek kedua, dan ketiga untuk praktek mindfulness dan refleksi. Ya, apa itu mindfulness? Pasti sudah dijelaskan ya oleh pengajar prakteknya, dan Bapak dan Ibu juga sudah belajar di LMS ya, praktek mindfulness ini ya, atau mengikuti dengan sepenuh hati ya mindfulness ini. Dan nanti ini Bapak dan Ibu juga dipandu oleh pengajar praktek ya. Kemudian yang ketiga, praktek integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Dan nanti akan dibagi kelompok kerjanya dan dijelaskan tugasnya oleh pengajar praktek. Nah, kerja kelompok nanti ini adalah membuat RPP dengan integrasi kompetensi sosial dan emosional. Jadi di praktek integrasi ini, Bapak Ibu nanti bekerja secara kelompok, kemudian tugasnya adalah membuat RPP dengan integrasi kompetensi sosial emosional. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar kembali ya, tetapi bukan dengan RPP berdiferensiasi, tetapi adalah RPP dengan integrasi kompetensi sosial emosional. Kemudian setelah itu sesi ini selesai, maka masuk ke sesi terakhir, yaitu merancang strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Bapak dan Ibu, ini adalah hasil yang ketiga, yaitu bagaimana nanti kita bisa merancang strategi yang akan kita laksanakan nanti terkait dengan berbagi pengalaman belajar di modul di Lokakarya 3 ini, ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Ini nanti Bapak dan Ibu akan berbagi dengan rekan sejawat di sekolah masing-masing. Ya, setelah Bapak Ibu nanti selesai Lokakarya, kembali ke sekolah, Bapak Ibu bisa melaksanakan berbagi praktek baik. Nah, di sini di Lokakarya nanti akan ada sesi merancang strategi berbagi pengalaman belajar. Setelah itu nanti penutup Bapak dan Ibu biasa nanti akan ada penyelesaian administrasi, daftar hadir, dan sebagainya, termasuk juga foto bersama. Ya Bapak dan Ibu, karena nanti akan diunggah di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini akan saya sedikit sampaikan ya terkait dengan laporan-laporan lokakarya. Di sini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, untuk laporan lokakarya 3, yang pertama adalah daftar hadir lokakarya. Ini penting Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, tetapi nanti daftar hadir ini Bapak Ibu tanda tangani CGP, dan nanti yang upload biasanya adalah pengajar praktek ya untuk proses uploadnya. Kemudian nanti akan juga ada perangkat lokakarya ya. Silahkan juga nanti di-download. Kemudian ada catatan hasil lokakarya, ada unggah dokumentasi kegiatan lokakarya, dan penilaian keaktifan pada lokakarya. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya terkait dengan Lokakarya 3 ya. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu semuanya dan diberikan kemudahan ya di dalam melaksanakan Lokakarya 3 ini. Dan yang terpenting lagi adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan hasil Lokakarya tadi untuk pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Bagi yang sudah, terima kasih. Silakan bisa di-share ya apabila memang Bapak Ibu merasa video saya ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.